besar saga, puji nama Tuhan. Ini waktu yang indah di mana kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan di akhir pekan. Sebelum kita belajar, karena kita akan membahas tema menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari ini. Kami akan kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memberi pencerahan kepada hamba yang menyampaikan firman. Juga kepada setiap kami yang menyaksikan, yang sama-sama belajar kebenaran firman di sore hari ini. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, setiap manusia dalam menjalani kehidupan tidak lepas dengan apa yang namanya persoalan atau masalah. Kita berusaha menghindarinya, ya, menjalani hidup tanpa masalah. Tetapi sebagai makhluk sosial, kita kontak dengan banyak orang, kita kontak dengan orang yang berbeda-beda, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan. Tentu saja ada gesekan-gesekan akan timbul dan tidak lepas dari masalah. Belum lagi masalah pribadi yang kita gumuli, kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Jadi manusia tidak lepas dari yang namanya masalah kehidupan. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengatasi masalah yang ada terjadi selama kita bernafas, selama kita hidup. Kita tidak mungkin menghindarinya. Ada kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bacakan buat saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Yang pertama saudara harus ingat adalah ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan melepaskan damai sejahteranya buat saudara juga buat saya. Kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang menerima damai dari Tuhan, itu akan menolong kita menghadapi masalah. Kita tidak terpuruk karena ada sukacita dari Tuhan, ada damai dari Tuhan, ya. Lalu yang kedua, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai saudara, mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, pastikan imani, yakini. Selain kita terima damai sejahtera dari Tuhan, yang kedua kita yakin dan imani bahwa rancangan Tuhan sempurna membawa masa depan saudara dan saya kepada hal-hal yang baik. Karena Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Imani ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, ya. Tetapi kita bersuka cita hari esok kita ada bersama dengan Tuhan, ya. Ku tak tahu apa yang terjadi kan hari esok. Namun hari esokku jelang dengan kepastian tangan Tuhan menuntun saudara dan saya. Masa depan kita adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Harus imani. Tuhan tidak merancang kecelakaan buat saudara. Tuhan tidak merancang kegagalan buat saudara. Walaupun hari esok penuh dengan tanda tanya, tetapi hari esok kita pasti dalam gandengan Tuhan. Itu yang harus saudara pastikan. Jangan keluar dari gandengan Tuhan. Sebab ketika keluar dari gandengan tangan Tuhan, dari tuntunan tangan Tuhan, kita bisa celaka. Kita bisa
melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, dan kita tidak menggenapi rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah buat selagi kita dalam kandungan orang tua kita. Hari-hari yang kita lalui Tuhan sudah tetapkan. Apa hari-harinya? Penuh kemenangan, penuh damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pastikan yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 8, ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Yang pertama, shalom Tuhan ada pada kita. Yang kedua, pastikan hari esok kita ada dalam tangan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kalaupun ada masalah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, kata Tuhan. Dan kalaupun engkau dicobai, kata Tuhan, aku akan membawa engkau kepada jalan keluar, kemenangan dari masalah yang dihadapi. Masa sih Bu Pendeta? Betul. Makanya yang harus dipelihara adalah iman. Yang harus dipelihara adalah satu, damai sejahteranya itu yang melampaui akal, pikiran, yang melampaui beban yang kita hadapi, harus benar-benar menguasai hati kita, damai sejahteranya. Dan yang kedua, harus ada dalam tuntunan, digandeng Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, kalau sudah damainya ada pada kita, kalau sudah dituntun Tuhan, maka kalau ada masalah Tuhan bilang tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan kalaupun masalah itu datang, aku akan memberi jalan keluar, kata Tuhan. Lewat apa? Keintiman dengan Tuhan. Lewat apa? Berdoa dengan Tuhan. Lewat apa? Datangi hamba Tuhan, gembala di mana saudara berjemaat. Kalau sulit untuk menemui gembala saudara, saudara bisa menghubungi saya selaku hamba Tuhan yang memberikan renungan setiap hari Sabtu. Saudara bisa kontak saya di nomor WA saya, ya. Catat baik-baik nomor WA saya 08 13 44 00 3377, ya. Hubungi saya kapan saja. Bugem, saya lagi ada masalah, atau Ipen, Ibu Pendeta, apa saja sebutan saudara kepada saya. Saya akan mencoba menjawabnya lewat WA. Saya akan berdoa, kalau perlu akan kontak telepon dengan saudara. Tapi yang pasti, jangan keluar dari lingkupan Tuhan. Jangan keluar dari damai sejahteranya Tuhan. Setiap hari katakan, Tuhan, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuhan, pagi hari ini sambut tanganku, pegang tanganku, untuk aku beraktivitas, bersiap-siap mulai dari rumah, pergi ke tempat bekerja. Di tempat bekerja tetap Engkau tuntun aku, Tuhan. Dan yang ketiga, kalaupun ada masalah, baik itu masalah di tempat kerja, masalah keluarga, masalah dengan teman, ya, di tempat bekerja, masalah yang besar, kalau bersama Tuhan akan jadi kecil. Dan masalah yang kecil akan habis apabila damai sejahteranya memenuhi hati kita, apabila tangan kita dituntun oleh Dia. Dan yang terakhir, ada pertolongan Tuhan. Kalaupun persoalan kehidupan, pergumulan yang kita hadapi terjadi, Tuhan katakan, aku akan memberikan jalan keluar yang daripadaku. Ingat, jangan cari jalan keluar dengan kekuatan sendiri. Jangan cari jalan keluar kepada orang pintar, paranormal, dukun. Datang pada Tuhan.
Sebab pencobaan-pencobaan yang kita lalui tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Udah gak kuat bilang, Tuhan buktikan, Kau katakan pencobaan masalah yang kuhadapi tidak melebihi kekuatanku. Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah pada Yesus Tuhan kami. Aku berserah. Berserah pada Yesus tubuh jiwa rohmu. Kalau tidak sanggup lagi, hubungi hamba Tuhan. Minta dukungan hamba Tuhan. Engkau akan dapat pertolongan Tuhan, dilawat Tuhan, dikasih jalan keluar yang indah oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan bersama Tuhan Yesus. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Ya, jadi pastikan damai sejahteranya tetap ada pada kita. Yang kedua, biar Dia tuntun hidup saudara setiap hari, berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Dan yang ketiga, kalaupun ada masalah yang kau hadapi, pasti Dia akan memberi kekuatan. Dia akan beri jalan keluar yang luar biasa. Pastikan saudara ketiga hal ini. Mujizat itu berlaku ketika ada masalah. Kalau mau alami mujizat, jangan lari dari masalah. Tapi katakan, selamat datang masalah, aku siap menghadapi engkau bersama Tuhanku yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur ada jaminan dari Tuhan. Masalah-masalah yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Dan kalaupun kami menghadapi masalah, ada jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap dituntun oleh Tuhan dalam menjalani tanggung jawab kehidupan di keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, memberkati keberadaan kami di kota Jayapura, memberkati provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia, dan buat kami tetap sehat, menjaga iman, menjaga imun, sehingga pada waktunya kami boleh masuk dalam perayaan Natal di bulan terakhir tahun 2021. Kami rindu tetap sehat ketika ada di penghujung tahun. Berkati Tuhan keberadaan perusahaan ini, berkati juga semua yang bekerja di dalamnya. Mulai dari keluarga owner, setiap manajer, kepala-kepala saga, sampai semua yang bekerja di dalamnya, rekanan-rekanan, dan semua yang terlibat di Saga Group. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah kasih anugerah Allah Bapa melimpah atas saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.